Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan bisa menjaga kesehatan juga keselamatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2011 berjudul In Time. Dengan artis papan atas Justin Timberlake yang memerankan Will Salas dan Amanda Seyfried berperan sebagai Sylvia Weiss, menceritakan tentang rekayasa genetik yang menyebabkan penuaan berhenti ketika manusia beranjak umur 25 tahun dan akan muncul jam hitungan mundur pada tangannya. Kemudian mereka akan mati tepat 1 tahun setelah itu. Sebuah konspirasi yang menjadikan uang sebagai waktu, sedangkan waktu merupakan kehidupan. Salah satu cara untuk mendapatkan kehidupan yaitu dengan menambahkan waktunya melalui bertransaksi. Di sini mata uang konvensional sudah tidak berlaku, hanya menggunakan sistem jual beli waktu untuk waktu. Agar mendapatkan informasi alur cerita film dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi bakso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading falas. Yuk kita bahas. Will Salas merupakan seorang pria yang tinggal bersama dengan seorang ibu di distrik ghetto, tempat perkumpulan orang bawah. Tepat di hari itu, si ibu berulang tahun ke-50. Meskipun si ibu berumur tua, tapi wajah dan tubuhnya masih terlihat muda karena rekayasa penghentian gen penuaan saat umur 25 tahun. Keluarga kecil ini terbilang menengah ke bawah dengan banyak utang mengharuskan keduanya untuk bekerja. Will adalah seorang buruh pabrik di salah satu produksi alat penyimpanan waktu, sedangkan sang ibu bekerja di distrik garment. Waktu yang mereka miliki sangatlah terbatas, namun kasih sayang ibu terhadap anak, sebelum berangkat bekerja dia memberikan waktu 30 menit untuk biaya makan siang Will. Dalam perjalanan, ada seorang anak kecil yang menghampiri Will untuk meminta waktu. Dari sini kita bisa lihat, teori genetika waktu terjadi kepada orang yang sudah umur 25 tahun. Sedangkan untuk anak kecil ini belum aktif, jadi belum bisa dipakai untuk bertransaksi. Lalu jika sudah bisa digunakan dan menghabiskan setiap waktu yang tersisa, orang itu akan mati begitu saja. Bertepatan di hari itu juga, pertukaran suku bunga waktu sedang naik secara dadakan. Untuk harga kopi yang dibeli sekarang naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Belum lagi pemotongan gaji karyawan yang membuat kehidupan semakin rumit. Saat pulang bekerja, Will bersama temannya, Borel, pergi ke salah satu bar. Di sana dia melihat orang yang santai menunjukkan jam di tangannya dengan jumlah banyak yaitu 1 abad. Will mendatangi orang itu dan meminta untuk tetap waspada karena sekelompok penjahat waktu akan merebut hingga membunuhnya. Tidak lama kemudian, sekelompok penjahat dengan pemimpin bernama Fortis yang sekarang berumur 75 tahun jika menurut hitungan normal, langsung mengajak berduel dengan pria itu. Tapi untungnya Will masih di sana. Kemudian menyelamatkan pria tersebut. Mereka bersembunyi di dalam bangunan kosong dan memulai perkenalan. Henry Hamilton, seorang kaya dari distrik New Greenwich, dia memiliki umur nyata 105 tahun. Saking lamanya, dia sudah bosan dengan kehidupan. Meski tubuh terlihat sehat dan muda tapi tidak dengan pikiran yang melelahkan. Will tersinggung akan pembicaraan Henry. Di sisi lain, dia berusaha mati-matian untuk mempertahankan waktu agar tetap bisa hidup hari demi harinya. Perbincangan mengarah pada kejadian sekarang. Henry menjelaskan suku bunga waktu dan pajak tinggi di hari yang sama adalah permainan politik. Harga sengaja dinaikkan untuk memastikan orang-orang harus ada yang mati. Sebenarnya persediaan waktu lebih dari cukup untuk kehidupan setiap orang. Konsep ini menguatkan bahwa yang kaya akan tetap hidup, sedangkan si miskin akan cepat mati karena menghabiskan waktunya untuk transaksi. Kemudian Henry bertanya pada Will, jika memiliki waktu sebanyak yang ia punya, Will akan menggunakan untuk apa? Lalu Will menjawab, tidak akan menatap terus waktunya dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Keesokan hari, Henry sudah bangun terlebih dahulu. Dia juga memberikan seluruh waktunya pada Will dan hanya menyisakan 5 menit saja untuk dirinya sendiri. Ketika Will bangun dan melihat Henry sudah tidak ada di sana, dia menyadari bahwa Henry memberikan persediaan semua waktu pada dirinya. Saat Will menatap sebuah tulisan pada kaca,
Dia memergoki Henry yang duduk di pinggir jembatan. Namun ketika Will mendatangi Henry, dia telat menyelamatkan. Henry mati karena kehabisan waktu. Itulah awal dari kisah perjalanan Will ketika mendapat warisan dari orang baru yang dikenalnya. Sekarang Will sudah menjadi incaran dua kubu yang akan mencarinya. Kelompok Fortis dari penjahat waktu, dan belum lagi sekelompok penjaga waktu dipimpin Raymond yang melihat aksi Will dari CCTV. Setelah kejadian itu, Will bergegas ke tempat sahabatnya. Kemudian dia menjelaskan bahwa pria yang ditemui di bar telah memberikan waktu kepadanya sebelum mati bunuh diri. How long have we been friends? Hubungan pertemanan Will dan Borel sudah mencapai 10 tahun. Borel diberi hadiah waktu sesuai lama pertemanan mereka. Greta, I'm going out. Di tempat lain, si ibu pulang bekerja membayar utang dulu dengan bertransaksi 2 hari dan kini dia hanya memiliki 1 jam setengah. Namun saat akan menaiki bis, ongkosnya naik 2 kali lipat. Biasanya membayar 1 jam, sekarang jadi 2 jam. Do that. Policy. Sedangkan sisa waktu yang ia punya tidak cukup untuk membayar. Dan parahnya lagi, tidak ada orang yang mau membantu. Kejamnya kebijakan baru membuat dia tidak diperbolehkan untuk naik bis. Si ibu rela berlari untuk segera menemui Will. Sekarang sisa waktu yang ia punya tinggal 21 menit sebelum ajal menjemput. Will yang menunggu kepulangan di halte penurunan bis tidak melihat ibunya di sana. Dia segera mencari sang ibu. Saat dia melihat si ibu berlari, Will juga ikut berlari menghampiri. Namun sayang, karena hitungan mundur waktu yang terus berjalan, sang ibu tewas tepat ketika Will mendekapnya. Jika diingatkan lagi, kalau saja sang ibu tidak memberikan 30 menit untuk makan siang Will tempo hari, mungkin kematian ibunya tidak akan terjadi. Tapi namanya juga film, ada unsur dramatis agar penonton merasakan emosionalnya. Kembali ke inti cerita, Will kini menjadi orang kaya baru. Dia memutuskan pergi ke distrik New Greenwich menggunakan taksi dalam tujuan pencarian keadilan. Saat perjalanan, setiap pintu tol perbatasan waktu yang ia lewati mengharuskan untuk dibayar. Dan bukan main harganya, tidak lagi jam atau hari, melainkan hitungan bulan. Total untuk masuk ke distrik tersebut meraup waktu dengan harga 1 tahun perjalanan. What are you really doing here? Kenaikan suku bunga ini semakin menguatkan Will dalam tujuannya. Jika diamati, niat Will ini sudah mirip dengan Robin Hood, mencuri dari pencuri untuk kesejahteraan masyarakat menyeluruh. Ketika sampai di tempat, perbedaan sangat mencolok. Distrik ghetto dengan lingkungan kumuhnya, sedangkan New Greenwich surganya para orang kaya. Will pergi ke salah satu hotel untuk tinggal. Dia memilih kamar yang paling mewah, VVIP-nya VIP yang harganya lebih dari 2 bulan. Tidak hanya itu, Will juga bermain poker dan berkenalan dengan orang kaya ternama, Philip Weiss, seorang pengusaha sekaligus pemegang salah satu saham waktu. Dalam aturan permainan kartunya, tidak ada batasan taruhan, mau sampai habiskan waktu juga tidak masalah. Depo dulu, mati mah belakangan. Will unjuk gigi dengan keterampilan bermain. Dia memasang taruhan sampai menyisakan sisa detik waktu yang mungkin jika dia kalah akan tewas. Mr. Salas. Untuk kaum pecinta kakek petir, sepertinya tidak cocok bermain permainan ini, apalagi yang panasan. Tapi Dewi Fortuna masih berpihak kepada Will. Dia memenangkan permainan dan mendapatkan taruhannya. Sekarang waktu yang ia punya sekitar 13 digit atau ribuan tahun. My mother, my sister, my daughter. Wanita yang mendampingi Philip adalah anaknya bernama Sylvia Weiss. Kemudian Will berkenalan dengannya, berbincang, bahkan berenang bersama di bawah sinar rembulan. Namun kebersamaannya ini berakhir. name is Will Salas. I remember his father. Ketika para penjaga waktu yang melihat Will ke distrik New Greenwich melalui CCTV, mereka pun datang ke tempat itu. Sesampainya di sana, Will diinterogasi karena waktu yang di tangannya sangat banyak. And Henry Hamilton gave me over a century. Meskipun Will menjelaskan waktunya itu bukan hasil curian, melainkan pemberian dari orang lain, tetap saja Raymond menyita waktu Will dan menyisakan 2 jam. Perbincangan juga berlanjut. Ray malah menyinggung aksi Will ini mirip dengan ayahnya dulu yang tewas.
Will tidak terima dengan perkataannya. Dia melawan mereka dan menyandera Sylvia. Meskipun berhasil melarikan diri, dalam perjalanan ke distrik ghetto, kendaraan Will melindas jebakan dan terjadilah kecelakaan. Will dan Sylvia yang tidak sadarkan diri didatangi oleh Fortis beserta anak buahnya. Lalu melihat waktu di tangan Sylvia yang banyak. Kemudian Fortis menjarah ribuan tahun dan hanya menyisakan beberapa menit. Ketika mereka bangun, Sylvia panik karena waktunya hilang. Will mencoba menenangkannya karena hal seperti itu sudah biasa baginya. Dan mereka bergegas ke tempat Borel untuk meminta pertolongan. Burrell, open up, it's Will. Tapi sungguh disayangkan, saat sampai di rumah Borel, dia tidak berada di sana. Dia mati oleh kecerobohannya dengan menghabiskan waktu yang pernah Will kasih dan dipakai untuk mabuk-mabukan. Sampai akhirnya, Will berinisiatif untuk menjual barang berharga Sylvia. Here. Sepasang anting berlian yang ia tukarkan hanya dihargai bayaran 2 hari saja. Meskipun begitu, Sylvia menerima transaksinya. Setelah itu, Will menelepon Philip dan melakukan negosiasi. Jika Sylvia ingin bebas, mereka harus mentransfer waktu sebesar 1000 tahun ke jalur waktu Daytona. Timelines and Dayton. Sekarang Sylvia diajak ke rumahnya Will untuk menunggu hari esok ketika Philip telah mentransfer waktu. Will juga menjelaskan bahwa ayahnya bukan seorang pencuri, melainkan pejuang waktu dengan tangan yang kuat. Ia tewas karena telah berduel, tapi Will lebih percaya ayahnya yang mati dibunuh. Kemudian Will memberitahu trik ayahnya saat melakukan berduel. Keesokan harinya, Will dan Sylvia yang berharap Philip mentransfer waktu mengintip di balik jendela. Tapi tidak ada sedikit pun waktu yang didistribusikan ke sana. Pada akhirnya Will menyerah dan akan membiarkan Sylvia bebas tanpa syarat. I'll watch from here. I'll make sure you're safe. You know, Dalam perjalanan, Will menitipkan senjata api untuk jaga-jaga ketika dia menelepon. Father? Sylvia? Saat komunikasi berlangsung, Sylvia menjelaskan kekecewaan pada ayahnya yang tidak memberikan waktu sedetik saja, padahal semua itu demi keselamatan Sylvia sendiri. Tanpa disadari, Raymond ada di sana. Ketika dia sedang menodongkan senjata ke arah Will, Sylvia dengan sat-set langsung menembak Ray hingga terkapar. Kemudian Sylvia memutuskan ingin pergi bersama Will. Tapi ketika mereka akan pergi, Will memberikan sedikit tambahan waktu terlebih dahulu untuk Raymond. Ya emang dasar Will itu orang baik, mana mungkin membiarkan orang yang susah ditinggalkan. Istilah yang cocok untuk tindakan Will ini mungkin begini. Aku memberikan bukan berarti aku kaya, tapi aku tahu rasanya saat tidak punya. Meledak. Sebelum lanjut ke pembahasan, sedikit penjelasan tentang penjaga waktu. Mereka ditugaskan dalam menjaga dan mengatur arus waktu yang berjalan. Kalau secara garis besar, di dunia nyata mungkin polisi atau KPK. Nah, mereka ini jika sedang bertugas hanya membawa waktu kurang lebih 4 jam. Tidak hanya itu saja, mereka juga dibenci oleh orang-orang di distrik ghetto karena merasa penjaga waktu terlalu mengatur kehidupan mereka. We can't keep driving around and... Kembali ke inti cerita, Will dan Sylvia yang kini bersama sedang membutuhkan waktu tambahan. Sekarang mereka bekerja sama dalam pencurian. Aksinya ini dilakukan saat dalam pembegalan taksi yang lewat di jalan. Bukan hanya waktu, mobil orang tersebut juga mereka curi karena merasa kendaraan sebelumnya itu milik penjaga waktu. Jika terus menggunakan, mereka akan diketahui keberadaannya. Tidak berlangsung lama, berita menyiarkan Will dan Sylvia sekarang menjadi buronan karena tindakan Sylvia sebelumnya. Dia ingin terus melewati hari demi hari dengan Will Salas. Meskipun Will sendiri sudah menyarankan dia untuk pulang, tapi tetap saja Sylvia menolak. Malah sekarang dia akan membantu Will dalam mengumpulkan waktu sebanyak-banyaknya untuk dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Tidak lama kemudian, mereka memulai aksinya dengan mencuri waktu dari sebuah perusahaan peminjaman waktu milik Philip Weiss, ayahnya Sylvia. Mereka juga membiarkan orang-orang mengambil persediaan waktu di tempat tersebut. Kemudian Will juga memberikan sumbangan ke jalur waktu. Dan beberapa saat kemudian tempat itu dipenuhi orang yang akan mengisi waktu. There are years that shouldn't be there. Karena tindakannya ini membuat pengaruh besar pada skema alur waktu yang tak seharusnya. Jika saya sendiri artikan, mungkin akan terjadi inflasi. Tapi perampokan terus berlanjut. Dalam seminggu saja, Will dan Sylvia terus mencuri di bank waktu milik sang ayah. If it's a matter of resources. Sampai penjaga waktu membuat sebuah sayembara berhadiah.
Jika ada orang yang membantu mencari informasi tentang mereka, dia akan diberi hadiah waktu sampai 10 tahun. Will dan Sylvia yang berada di hotel hampir bercocok tanam mendengar suara berisik dari luar. And this is where I would hide. Ternyata sekelompok penjaga waktu yang mengejar mereka sampai di tempat tersebut. Agar tidak tertangkap, mereka mencoba berlari sejauh mungkin dari penjaga waktu. Sampai akhirnya Will dan Sylvia menaiki bis yang tempo hari menolak membantu ibunya dengan alasan kebijakan. Tapi sekarang si supir malah berbalik arah dengan memberikan tumpangan pada Will asal memakai persyaratan tambahan yaitu bayaran lebih. Dalam pelariannya, mereka menyewa semua kamar hotel. Sampai ketika ada orang yang akan menginap di sana, dia melihat Will dan Sylvia. I'm sorry, we're fully booked. Di tempat lain, Fortis dan kelompoknya menginterogasi setiap orang yang dilihat di jalan. Fortis juga memberi ancaman, jika tidak mau memberikan informasi di mana Will, Salas, dan Sylvia berada, mereka akan dibunuh dengan menghabiskan waktunya. Just want to share the rules. Orang yang tadi melihat Will dan Sylvia, kini menjadi informan. Dia memberitahu atas dasar ingin mendapatkan hadiah. Benar saja, Fortis langsung menggerebek mereka di hotel tersebut. Kemudian Fortis yang mengenal ayahnya Will mengajak dia berduel. Bukan hanya sebuah teori yang Will sampaikan pada Sylvia kemarin. Dengan santai, Will mempraktekkan kemahiran duelnya. Fortis pun mati di tempat. You won't have time to stand around. Penjaga waktu yang mengetahui aksinya mendatangi hotel dan menanyai para saksi. Will hampir menyerah dalam tujuan pembagian aset waktu pada masyarakat luas, karena di hari itu juga bertepatan dengan suku bunga waktu yang terus naik. Tapi Sylvia memberitahu bahwa ada 1 juta tahun waktu yang dimiliki ayahnya. Kemudian Sylvia datang ke tempat ayahnya. Di sana, Philip dijaga ketat oleh sekelompok bodyguard yang disewa. Tapi salah satu pengawalnya adalah Will yang menyamar. Kemudian mereka menggiring Philip ke berangkas penyimpanan. Setelah melakukan sedikit perbincangan, mereka mengambil 1 juta tahun waktu, kemudian melarikan diri. Saat perjalanan ke distrik ghetto, sang penjaga waktu melihat Will. Kemudian aksi kejar-mengejar pun terjadi. Keberuntungan kembali datang. Will dan Sylvia berhasil melarikan diri. Karena rombongan orang mengantri untuk mendapatkan waktu yang telah Will berikan. Namun pelarian terhenti ketika Raymond berhasil mengejar mereka. Tanpa melihat waktu yang di tangannya, Raymond mati kehabisan waktu. You don't have enough. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Waktu yang dimiliki Sylvia dan Will sudah menunjukkan beberapa detik lagi. Menyadari penjaga waktu memakai mobil, Will bergegas lari ke arah kendaraan tersebut untuk mengisi waktu. Kejadian yang miris terulang kembali, seperti mengejar waktu ketika menemui sang ibu. Tapi kali ini Will berhasil mendekap Sylvia dengan selamat. Di akhir kisah, karena tindakan Will dan Sylvia, jalur waktu yang berjalan semakin berantakan. Orang-orang dari distrik ghetto kini bisa mulai mengungsi ke distrik New Greenwich dan sudah tidak ada penjaga waktu. To justice. Tapi meskipun begitu, tujuan Will masih terus berlanjut bersama dengan Sylvia melakukan aksi ke berbagai tempat dalam pencurian waktu. 1 detik berharga yang pernah kita rasakan tidak akan pernah didapatkan kembali meskipun kita merasa hal tersebut bagian kecil. Namun jika kita terus menyia-nyiakan detik secara terus-menerus, maka akan ada masa penyesalan di waktu yang akan datang. Jadi manfaatkanlah setiap putaran waktu yang melaju. Jangan melihat bagian kecil itu tidak berharga. Karena setiap yang kecil akan berubah menjadi besar jika kita bisa memanfaatkan peluangnya. Gimana film ini menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri, rekomendasi ditonton bareng keluarga, teman, atau siapa saja. Karena momen kebersamaan tidak akan pernah lepas dari namanya kepergian. Jadi, sayangilah setiap waktu yang kalian miliki.